Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Handayani, NIM T 2018-1150. Saya di sini akan menjelaskan tentang review paper jurnal materi agama dan perkembangan pribadi manusia Gordon W. Allport pada grade bab 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Gordon W. Allport. Gordon W. Allport kurang lebih 40 tahun beliau mengajar di Amerika di Universitas Harvard pada tahun 1897 sampai 1967. Allport selama kuliah di Amerika mempunyai buku pegangan yaitu Personality a Psychological Interpretation. Karya Allport pun tepat dikatakan dengan bersifat alektik. Maksudnya alektik ini ialah bersifat pilihan, dan Allport ini memilih mengikuti cara kerja James. Selanjutnya, Allport pada bab agama dan perkembangan pribadi manusia, Allport menjelaskan kepribadian dan proses menjadi. Menurut Allport, kepribadian dan proses menjadi ialah setiap orang memiliki proses perubahan dalam setiap harinya. Dalam aliran psikologi, faktor penyebab dalam perkembangan pribadian, unit molekulerlah yang paling penting. Unit molekuler di sini ialah unit yang paling terkecil, seperti dari dirinya sendiri. Maksudnya dari dirinya sendiri yaitu dari dirinya sendiri saja sudah mempunyai perubahan yang sangat banyak pada setiap harinya. Menurut pengamatan Allport, manusia rupanya sibuk membawa hidupnya ke masa depan. Sementara psikologi untuk sebagian besarnya sibuk melacaknya ke masa lampau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang identitas paper. Yang pertama, judul paper, yaitu orientasi keberagaman ekstrinsik dan fundamentalisme agama dan mahasiswa muslim, analisis dengan model Rush. Yang kedua yaitu penulis Susilo Wibisono dan Muhammad Taufik. URL atau link http jurnal UI IC ID indeks PHP CPS artikel view file CPS 2017-13775. Identitas penerbit yaitu Jurnal Psikologi Sosial 2017 volume 15 nomor 1 sampai 11 107454. CPS 2017 1, akreditasi S2. Latar belakang permasalahan ini yaitu terjadinya orientasi keberagaman ekstrinsik dan fundamentalisme agama pada mahasiswa muslim. Hal ini peneliti tertarik untuk meneliti masalah ini karena menurut peneliti dilihat dari maraknya fenomena yang saling mencaci maki bahkan mengkafirkannya yang marak terjadi di media sosial. Fundamentalisme adalah sebuah sikap yang tertutup dalam memahami tafsir keagamaan, didorong oleh tendensi yang tidak murni dalam beragama, sehingga individu memisahkan secara kaku antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Hal ini, fundamentalisme ini memisahkan secara kaku antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat umum, seperti halnya menilai sesuatu agama tetapi juga tidak menilai kemanusiaan, bahwa ini seperti egois yang terhadap dirinya sendiri. Fundamentalisme juga dimaknai sebagai sikap terhadap keyakinan atas beberapa hal dalam agama, yaitu 1. Bahwa agama mengandung ajaran yang sangat jelas, tidak mungkin salah, baik secara berbicara pada dimensi ketuhanan maupun kemanusiaan. Yang kedua, adanya kekuatan negatif yang bertentangan dengan agama dan harus dilawan, yaitu setan. Setan hal ini sangat penting dan sangat berpengaruh dalam untuk mempengaruhi
keagamaan pada manusia. Yang ketiga yaitu kebenaran agama harus diikuti, bagaimana adanya dan berlangsung kekal sepanjang masa, serta tidak perlu kontekstualisasi. Selanjutnya yaitu peneliti merumuskan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana orientasi keberagaman ekstrinsik dan fundamentalisme agama pada kalangan mahasiswa muslim. Yang kedua, bagaimana orientasi keberagaman ekstrinsik yang dikembangkan berdasarkan Allport dan Roos tahun 1967. Terus yang kedua yaitu jenis dan pendekatan penelitian, yaitu jenisnya itu kualitatif dan sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer atau data utama yang digunakan. Metode pengumpulan data peneliti ini menggunakan secara purposif, yaitu secara langsung kepada mahasiswa setelah proses pembelajaran di kelas. Teknik analisis data. Peneliti mengacu pada teori Allport, Lewis, dan kawan-kawannya pada tahun 2005 yang menjelaskan beberapa indikator orientasi keberagaman ekstrinsik, yaitu satu, menggunakan agama sebagai pelindung, yaitu atau protection. Yang kedua, agama sebagai penghibur atau consolation. Agama memiliki berbagai kemungkinan di tangan para pemeluknya. Teori Gordon All pada bab agama ekstrinsik dan agama intrinsik. Temuan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara orientasi keberagaman ekstrinsik dan fundamentalisme agama pada kalangan mahasiswa muslim dengan nilai R sama dengan 0,329 dan P 0,002. Kata kunci fundamentalisme agama, orientasi keagamaan ekstrinsik. Memberikan tawaran teori-teori psikologi agama lain. Peneliti memberikan teori psikologi agama lain yaitu Gorsuch, Lewis, Malpetti dari 2005 yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki orientasi keberagaman ekstrinsik akan cenderung merasa cemas dibandingkan orang yang memiliki keberagaman intrinsik. Dalam buku Krebs, bab agama ekstrinsik dan agama intrinsik, Allport menyimpulkan 3 kesimpulan yang saling berhubungan, yaitu 1. Persaudaraan dan kefanatikan kerap saling tercampur dalam agama. 2. Orang yang rajin. Yang kedua yaitu orang yang rajin ke tempat ibadah cenderung tidak toleran. Yang ketiga yaitu hubungan antar agama dan prasangka disertai oleh satu jenis agama yang dimiliki dalam hidup pribadinya. Allport membedakan agama ekstrinsik dan agama intrinsik. Agama ekstrinsik adalah agama yang dimanfaatkan, agama yang berguna untuk mendukung kepercayaan diri. Maksudnya mendukung kepercayaan diri ini ialah mendukung akan halnya kepercayaan diri terhadap lingkungan masyarakat maupun lingkungan yang lain. Yang kedua yaitu agama intrinsik. Agama intrinsik ini adalah agama yang dihayati. Iman dipandang bernilai pada dirinya sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari analisis data review paper jurnal dan buku Krebs bab 5 yaitu yang pertama, pada analisis data sudah dijelaskan bahwa orang yang memiliki orientasi keberagaman ekstrinsik akan cenderung merasa cemas dibandingkan orang yang memiliki orientasi keberagaman intrinsik. Sedangkan pada buku Krebs bab 5 yaitu agama ekstrinsik adalah agama yang dimanfaatkan, sedangkan agama intrinsik adalah agama yang terdapat pada dirinya sendiri. Iman dipandang ada bernilai pada dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.